Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Putri Hadiriawan dengan NIM 2414176 Perbankan Syariah kelas 3C. Saya di sini akan menjawab kuis 2A. Jelaskan paradigma Al-Quran tentang hukum bisnis syariah. Al-Quran memandang aktivitas bisnis bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan, tetapi melainkan sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif ini, seluruh harta dan sumber daya hakikatnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia hanya berperan sebagai pengelola yang diberi tanggung jawab untuk memanfaatkannya secara benar. Oleh karena itu, setiap bentuk aktivitas bisnis wajib berlandaskan dengan nilai tauhid yang menuntut kepatuhan penuh terhadap perintah dan larangan Allah dalam proses memperoleh dan mengelola keuntungan. Keadilan menjadi prinsip utama yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran dalam praktek bisnis. Setiap transaksi harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Al-Quran dengan tegas mengecam kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta segala bentuk penipuan yang dapat merugikan konsumen maupun mitra usaha. Prinsip keadilan ini juga menuntut adanya kejelasan akad, kesepakatan yang terbuka, dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga potensi konflik dan perselisihan di kemudian hari dapat dihindari. Dalam kerangka hukum bisnis syariah, Al-Quran secara eksplisit mengharamkan praktek riba karena dipandang sebagai bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil dan berpotensi merusak tatanan sosial ekonomi. Sebagai alternatif, Islam mendorong sistem bisnis yang berbasis pada kerjasama dan mekanisme bagi hasil di mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara proporsional. Pola ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih manusiawi, saling menguntungkan, dan terhindar dari praktek eksploitasi. Selain itu, Al-Quran menekankan pentingnya integritas, amanah, dan tanggung jawab moral dalam dunia usaha. Pelaku bisnis dituntut untuk bersikap jujur dalam mengungkapkan kondisi barang atau jasa, tidak menyembunyikan yang cacat, serta menghindari praktek transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar dan spekulasi berlebihan. Segala bentuk usaha yang melibatkan perjudian, manipulasi, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Lebih dalam lagi, Al-Quran menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat secara luas. Kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan tertentu, melainkan harus memberikan dampak sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan paradigma ini, bisnis syariah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, moral, dan sosial, sehingga menghadirkan keberkahan di dunia serta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.